Hai teman-teman semuanya, salam happy. Semoga kalian happy-happy terus ya. Nah teman-teman, di video kali ini Mami mau unboxing sekaligus mereview produk dari Mito Rice Cooker yang tipe R7 Low Sugar. Nah, seperti yang kita tahu kalau Mito itu kan sudah banyak banget mengeluarkan produk-produk home appliance ya. Mungkin seperti TV, blender, mixer, mesin cuci portable. Nah, ini adalah salah satu produk yang mereka yang paling best seller, yaitu Mito Rice Cooker. Buat Mami pribadi, Mami itu memang bisa dibilang ibu-ibu yang Mito banget ya. Mito banget tuh maksudnya gini. Jadi Mami punya tuh mesin cuci portable-nya Mito, Mami punya mixernya Mito yang MX100, terus juga Mami punya Mito Chiba untuk blendernya ya. Terus juga Mami pakai si rice cookernya. Bahkan Mami pakai rice cookernya itu dari tipe mereka yang R5. Terus Mami upgrade karena keluar juga yang terbaru yaitu R7, R7 gitu ya. Nah sekarang keluar lagi nih yang terbaru yaitu R7 Low Sugar. Kira-kira perbedaannya apa ya antara Mito R7 doang dan juga Mito R7 Low Sugar? Mungkin pertama-tama karena ini baru banget nyampe, jadi perbedaan yang pertama bisa Mami kasih lihat adalah dari segi harga. Kalau yang Mito R7 doang, itu sekarang harga pasarannya di e-commerce sekitar 660 ribuan. Tapi kalau yang Mito R7 Low Sugar ini harganya di sekitar 770 ribu sekian. Jadi dari segi harga itu sudah ada perbedaan ya teman-teman ya. Terus juga mungkin dari packagingnya. Tentu untuk packaging dari box Mami yang Mito R7 ini, R7 yang sebelumnya itu berbeda banget sama yang Mito R7 Low Sugar. Dari sini dari tampilannya juga kelihatan, tuh semuanya kelihatan. So langsung aja sekarang kita unboxing karena Mami pengen tahu kira-kira di dalamnya tuh isinya ada apa aja sih, ya. Yuk langsung kita unboxing. Nah, kita bahas dulu dari segi packagingnya ya. Seperti yang tadi Mami bilang, di sini sudah ada keterangannya. Dan mungkin buat info teman-teman ya, kalau ini kan multi digital rice cooker. Jadi dia itu tidak hanya bisa memasak nasi, tapi juga bisa memasak seperti sayur sop, bubur, terus juga kayak nasi shirataki, merebus, terus juga menumis juga bisa. Dan yang terpenting adalah membuat nasi rendah gula. Jadi dia memang low sugar gitu. Nah, di sini Mami mau ngasih tahu kalau kapasitasnya itu masih sama ya seperti Mito R7 yang sebelumnya yaitu 2 liter. Terus di sini juga preset time-nya itu bisa sampai 24 hours. Dia juga 8-in-1 tentu ya seperti ini ya. Dan juga ada garansi yaitu 1 tahun. Inner potnya itu terdapat 5 layer dengan Daikin Paint Japan coating. Jadi mudah-mudahan itu coatingnya nggak akan cepat terkupas ya, karena jujur aja punya Mami itu agak cepet terkupas. Tapi mungkin juga dari segi perawatannya Mami kali ya. Yuk langsung kita unboxing ya. Seperti biasa, Mito itu selalu kasih pengaman. Ini gabus ya, supaya dia kalau untuk pengiriman jarak jauh itu tidak terbanting-banting, jadi tetap aman. Dan ini dia. Nah, terus juga ada ini, ada buku panduannya ya. Buku panduan dan juga ada kartu garansi. Oke, setelah itu di sini juga nggak ada apa-apa, masih sama ya. Tetap di bawahnya ada apa itu gabus gitu. Oke, kita minggirin dulu ya karena ini kan udah cukup jelas. Ini dia bentukan dari si rice cookernya. Untuk rice cookernya sendiri yang Mami tahu itu untuk R7 Low Sugar ada 2 pilihan warna. Yang ini dark navy with rose gold. Ada juga yang warna putihnya. Kalau warna putihnya itu di gagangnya dia kayak wood gitu loh, kayak kayu, ala-ala kayu. Nah, kenapa Mami memilih si dark navy ini? Karena jujur aja Mami itu tipikal ibu-ibu yang agak jorok ya. Kurang suka ngelap-ngelap. Jadi
untuk meminimalisir terlihat kotor dan jorok banget, jadi mami pilihlah dark navy ini. Oke, masih bisa dibilang sih hampir sama ya kayak R7-nya mami yang sebelumnya. Mungkin kita buka dulu kali ya. Oke, ini masih mulus banget, kinclong banget, beda sama punya mami ya. Kalau punya mami nih jujur aja teman-teman, mami kan pakai setiap hari ya yang R7 sebelumnya. Itu tuh di bagian sininya karena dia uapnya kan lumayan ya panas ya, jadi ininya tuh kayak suka ada kerak-kerak air uap nasi gitu. Jadi gimana ya, bisa dibilang kayak ada kerak-keraknya gitu selalu. Tapi nanti kalau dilap ya hilang gitu, bukan yang bikin jadi melepuh ya, bukan, tapi memang kayak berkerak aja. Itu wajar sih karena kan penggunaan. Terus nah ini yang paling mami suka teman-teman. Jadi kalau untuk rice cookernya Mito itu tuh udah nggak ada yang sistem kayak kalau kita lihat rice cooker zaman dulu gitu ya, ada beberapa jenis rice cooker yang di belakangnya tuh kayak ada buat penampung air uap yang kita harus selalu membersihkan, harus kita selalu buang airnya supaya nggak kepenuhan. Kalau di Mito R7 ini tuh udah nggak ada ya, baik di Mito R7 yang sebelumnya dan juga Mito R7 yang low sugar ini. Jadi mami sih suka banget. Oke, di sini ada port buat kabelnya ya. Terus juga, oke, ini QC Pass. Terus juga ini nomor serinya. Oke sih, semuanya aman ya. Sekarang kita buka aja. Nah, ini dia. Jadi ini teman-teman tampilannya ya. Kalau punya mami jujur ininya tuh udah kotor banget deh. Dan mami tuh tipikal orang yang jarang banget yang bersih. Memang agak jorok banget, tolong jangan ditiru ya. Tapi buat info, kalau kalian punya Mito R7 itu tuh cara ngebersihin bagian sini tuh gampang banget. Cukup aja kalian tekan yang bagian sini, tekan tengahnya, nanti dia bakalan terlepas. Keren banget ya. Jadi ini bisa sebenarnya kita cuci, jangan lupa kita lap kering dulu. Terus nanti tinggal kita pasang lagi. Terus ini juga ada tempatnya, tuh ya. Ini ada kayak panduan gambarnya untuk lock dan juga unlock. Jadi ini bisa kita putar untuk kita buka, tuh kita bisa cuci, kita bisa bersihin. Terus nanti kita bisa tutup juga. Ada tanda panahnya juga, jadi supaya ngasih tahu kalau itu sudah terlock atau belum. Terlock. Nah, untuk cara pemasangannya kembali itu gampang banget, kita pasin aja, terus nanti kita tekan aja. Cara gampang banget kan? Oke, next kita mau ke ini plastik tanpa ada isi ya. Ada kabelnya, ini untuk menyambungkan ke aliran listrik ya, tentu aja. Terus juga ada plastik lagi tanpa ada isi, oke baik. Ada cup untuk penakar beras ya, seperti biasa. Terus juga ada 2 centong. Yang satu ada centong untuk kayak sop gitu, karena dia lebih cengkung gitu ya, lebih lengkung. Terus juga ada centong untuk nasinya. Nah, teman-teman, ini juga menjadi salah satu perbedaan antara Mito R7 yang sebelumnya dan juga Mito R7 Low Sugar. Karena untuk di Mito R7 Low Sugar ini terdapat tempat ini nih. Ini tempat apa ya kira-kira? Penasaran kan? Nanti aku bakal jelasin. Tapi yang jelas kalau di Mito R7 yang sebelumnya itu tidak mendapatkan ini. Tapi dapatnya tuh yang kayak saringan plastik gitu. Yang plastik kayak untuk mengkukus gitu. Nah, kalau ini nanti aku bakal bantu jelasin karena aku juga kayak udah sempet cari-cari tahu ya supaya nggak ada kesalahan gitu untuk menginformasikan. Dan seperti biasa ini tentunya ada sih tempat untuk kita masak nasi. Tuh ya, bagus banget. Ini juga ngomong-ngomong, mami lagi sambil ngeliat sih kalau seandainya ada den atau cacat atau penyok. Karena mami kebetulan orangnya nggak suka kalau beli barang baru tapi udah ada penyok atau ada cacat. Jadi nanti akan ditukar, oke? Mami sambil perhatiin dulu ya. Oke, semuanya aman. Jadi ini tuh yang tadi kita baca, dia terdapat 5 lapisan coating ya, dan itu dari teknologi Jepang gitu. Ya mudah-mudahan nggak gampang terkelupas ya, karena jujur aja punya mami yang sebelumnya itu gampang banget terkelupas.
Jadi jadi ya udah, jadi menurut aku sih bikin nasinya jadi gampang lengket. Sedangkan kan kalau ini kan baru, jadi mudah-mudahan ini nasinya nggak gampang lengket. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri ini tuh seperti ini ya teman-teman. Cop. Berarti tadi belum kekunci dengan benar nih. Oke, kita ulang ya. Kita pasin dulu, baru kita klik yang benar. Wait. Udah belum nih? Udah belum nih? Oke, udah. Jadi teman-teman mami, kalau seandainya kalian mau masang lagi, itu pastiin bagian bawahnya dulu kayak kekunci di bagian bawahnya, baru kalian pasin sama yang di tengah, baru ke atas plug gitu. Jadi kan ini pembelajaran ya. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri, kalian bisa lihat ya, itu ini aku nggak tahu namanya apa, tapi ini sih pastinya untuk yang penghantar panasnya ya, supaya si nasinya matang. Kalau punya mami sebelumnya Mito R7 doang, itu karena udah dipakai ya, itunya tuh kayak ada hangus gitu loh. Tapi bukan hangus rusak kebakar ya, bukan. Tapi memang karena kan dia sudah dipakai, jadi ada tanda penggunaannya ya, karena panasnya itu yang bikin dia kayak ada kerak hitam gitulah pokoknya. Nanti coba mami cari lihat ya, masih ada fotonya atau enggak. Terus di sini kalian bisa lihat juga ini ada tombol-tombolnya. Bentar, kita tutup dulu ya. Nah, di sini ada tombol-tombolnya. Sebenarnya ini untuk penggunaannya tuh kelihatannya kayak ribet banget sih, padahal tuh ini nggak sama sekali ya. Menurut aku bener-bener gampang banget. Di sini tuh cuma ada tombol start atau mulai, terus ada tombol fungsi. Jadi ini tuh fungsinya maksudnya kalau kita misalkan mau ngapain nih, mau masak nasi, mau masak shirataki, atau mau bikin sop, atau mau bikin porridge, bubur gitu ya. Atau kita mau bikin nasi rendah gula. Nah, di sini. Terus juga di sini ada set waktu. Jadi kalau misalnya nih kalian udah taruh makanannya di dalam, tapi kalian baru mau masak di sekitaran jam 5 subuh supaya nanti pas di jam 6 atau jam 7 sudah matang. Itu bisa kalian set waktunya gitu. Tuh jamnya, menitnya. Nah, kalau ini ada metode untuk menghangatkannya. Jujur kalau mami dulu pakai Mito R7 yang no low sugar ya, itu cukup kayak udah cuci beras, masukin, isi air gitu, udah taruh, terus tinggal pencet mulai, terus nanti dia akan jalan muter-muter gitu. Udah cuma gitu doang, gampang banget. Terus kalau dia udah matang, dia otomatis ke menghangatkan. Jadi tipikal mami itu adalah nasi yang selalu hangat. Jadi bukan dicabut dari saklarnya ya, kita selalu tetap stay. Kalau dicabut saklarnya itu ketika nasinya sudah habis. Jadi gitu. Nah, sekarang mami mau bantu jelasin untuk yang ini nih. Jadi teman-teman, kalau biasanya kita masak nasi itu mau pakai rice cooker biasa atau multi digital seperti ini, pasti kan kalau masak nasi langsung di sini kan. Misalkan kita masukin beras, kita cuci berasnya, kita ulangi sampai terserah kalian merasa berasnya udah bersih, baru kalian masukin kan. Udah, gitu aja. Bener kan? Nah, kalau untuk memasak nasi yang low sugar itu caranya ternyata kita cuci dulu berasnya di sini, kita taruh berasnya, terus kita langsung masukin di sini, teman-teman. Baru nanti kita masukinlah si airnya. Nah, masukin airnya itu juga sebatas sama kayak si nasi. Nah, kalau biasanya kan kita masak nasi nih. Masak nasi misalkan nasinya tuh di angka 2 ya kan. Kita ngisi airnya di angka 4 atau di angka sini 3 karena tipikal orang kan beda-beda. Ada yang suka nasinya keras, pasti airnya lebih dikit. Kalau dia suka nasinya yang lembek, dia airnya bakal lebih dibanyakin. Nah, kalau mami pribadi itu tipikal suka nasi lembek. Jadi kalau berasnya mami taruh di takaran 2, otomatis airnya biasa mami taruh di 4. Kalau mami mau masak nasi agak lebih banyak, nasinya di 4, berasnya di 4, airnya bakalan aku taruh mungkin di sekitar 7 atau 6 gitu. Tapi kan orang beda-beda seperti yang tadi mami bilang. Nah, intinya kalau kita mau memasak nasi yang rendah gula itu harus pakai ini. Jadi ya mami juga belum tahu sih kira-kira rasanya itu akan berpengaruh atau enggak. Nanti mami bakalan coba. Tapi untuk saat ini mungkin sekian dulu yang bisa mami review.
Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kalian soal multi digital dari Mito rice cooker yang R7 low sugar ini. Jadi jangan sampai kalian tuh salah beli gitu loh. Ada mungkin yang mikir, di toko ini kok Mito R7-nya lebih murah ya daripada yang toko sebelah. Karena memang sekarang Mito R7 itu ada dua jenis, yang jenis Mito R7 saja atau Mito R7 yang low sugar. Jadi kalau low sugar itu otomatis pasti lebih mahal gitu teman-teman. Ya udah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mami. Salam happy, semoga kalian happy-happy terus ya. Dah. Nah teman-teman, di sini Mami mau kasih tahu cara untuk memasak nasi menggunakan Mito R7 low sugar. Jangan lupa dicolokin dulu ke listrik. Terus kalian bisa lihat ya, berasnya itu ditaruh di tempat yang stainless dan airnya itu sejajar dengan si beras. Jangan lupa pencet fungsi sampai tanda merahnya ada di nasi rendah gula dan tinggal pencet mulai. Kalau sudah matang nantinya akan muncul tulisan OH, itu berarti udah matang ya. Dan ini dia nasi rendah gula.